Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, kali ini kami mau membuat video perjalanan dari Depok menuju Jakarta. Kondisi terkini hari Minggu ya. Saat zona merah, situasinya tidak seperti biasa. Untuk lebih lanjutnya silakan ditonton. Kami masuk dari tol Cijago lalu ke tol Jagorawi ya. Lalu kita masuk lagi ke tol Jor. Ya, situasi kondisi di jalan berbeda, tidak seperti biasanya. Nah, ini kita sedang berada di pinggir tol Cijago ya. Tol Cijago yang saat ini sedang dalam pembangunan tahap 3 atau tol Cijago seksi 3. Nah, ini adalah jalur di mana yang difungsionalkan pertama kali atau tol Cijago seksi pertama ya. Ini melewati terowongan di Koperasi atau gas alam ya wilayahnya. Ini untuk menuju masuk ke tol bisa melalui jalur sini. Kondisi hujan ini mungkin bisa dilihat ya dari rekaman video. Jadi mohon maaf kalau kurang begitu jernih ya. Ini ada tetesan-tetesan air. Ini kita sudah mau masuk ke pintu tol Cijago ya, pintu tol Cijago. Ini adalah akses masuk pintu tol Cijago yang paling pertama difungsionalkan. Kita melaju langsung. Ini nanti di depan itu masuk ke persimpangan yang mau ke Bogor ambil jalur kanan. Sedangkan untuk menuju Jakarta tetap berada di jalur sebelah kiri. Ya. Untuk yang mau ke Bogor sekali lagi bisa mengambil posisi sebelah kanan, sedangkan kami ambil posisi sebelah kiri untuk ke Jakarta. Dengan kondisi seperti kami sampaikan bahwa saat ini Jakarta dan juga beberapa daerah di Jawa Barat masuk zona merah ya. Jadi sedang tinggi-tingginya kasus pandemi. Ternyata ada dampak juga nih. Mungkin ada yang sudah menahan diri tidak berpergian ya. Jadi suasana di jalan juga tampak lengang, tidak seperti biasanya. Ini kalau seperti dilihat pada video ya, ini sekitar pukul 4:30 lebih ya. Ini kondisinya kalau di kondisi normal di hari Minggu itu padat, jadi lebih padat dibandingkan situasi yang ada pada video. Jadi kalau situasi sebenarnya atau situasi normalnya saat belum zona merah ini situasinya padat. Ini kondisinya cenderung lebih lengang dan bisa dilewati oleh banyak kendaraan. Tuh, banyak mobil juga yang akhirnya berlari-larian ya dengan kecepatan yang tinggi, karena memang kondisinya di jalanan ini masih cenderung lebih lengang. Oke, disinilah persimpangan. Kalau untuk posisi jalur paling kanannya itu untuk ngambil ke arah Cibitung ya, exit Cibitung, Cimanggis Cibitung. Nah, ini untuk yang ke Bogor ini ambil posisi kanannya di sini nih. Nih persimpangan di depan sini. Perpisahannya di sini nih. Yang mau ke Bogor silakan ambil jalur ke kanan. Nah, kami untuk ke Jakarta ambil di jalur sebelah kiri untuk terus masuk di tol Jagorawi ya, bergabung dengan tol Jagorawi. Nanti kita akan ke exit di Kampung Rambutan untuk masuk di Jor. Ya, untuk Cijago ini masuknya sekarang itu sebutannya adalah Jor 2 ya, Jor 2. Dan
inilah kondisi situasinya. Sekali lagi ini sudah hampir jam 5. Ini biasanya di hari Minggu itu ya, jam 5 sore itu wah luar biasa. Tapi kondisinya ternyata tidak, lain lah pada hari ini. Kondisi hari ini berbeda. Nah, bisa dilihat langsung ya. Nah, kondisinya seperti terlihat pada video bahwa cenderung lebih lengang ya. Jadi masih banyak yang ruang-ruang yang kosong di antara mobil-mobil ini. Kalau normalnya, situasi normalnya di sini tuh sudah mulai padat, nggak bisa bergerak. Artinya pergerakannya hanya mungkin ya kecepatannya di bawah 20 km mungkin. Sedangkan kalau sekarang kita masih bisa di 40 km ya. Kalau dilihat pada video, nah ini sekarang malah sudah 50 km. Sebelah kiri juga kita lihat ada pembangunan lebih lanjut untuk LRT. Ya, dilihat situasi zona merah ini ya, kondisi zona merah sekarang ternyata cukup berpengaruh ya. Mungkin jadi banyak orang yang menahan diri, tidak berpergian ya. Dan mungkin juga sudah mulai ada aktivitas kerja ya, mungkin ada banyak faktor lah mungkin yang menyebabkan kondisi pada hari Minggu ini cenderung lebih lengang. Tapi memang kalau ingin melihat situasi Jagorawi ya, kami juga sering mengupload atau menyampaikan hasil rekaman terutama di tol Jagorawi pada sore hari ya. Ini cenderung lebih padat. Bahkan kemarin pada video sebelumnya kami mendapatkan rekomendasi dari aplikasi Waze atau Waze. Itu kami direkomendasikan untuk rute tercepatnya adalah melalui tol Cijago, keluar di Kukusan ya. Walaupun kondisinya sekali lagi itu adalah sudah berlanjut pembangunan tahap 3, tapi situasinya di situ ternyata memang lebih cepat. Jadi masuk lagi nanti bergabung dengan tol Desari. Tapi karena berhubung di sini juga tadi sebelum berangkat kami cek di Waze-nya di sininya kosong. Jadi dari Depok ke Jakarta hanya 30 menit ya, melalui tol normal ini, tol Jor ya, di Cijago dan langsung masuk ke Jor, sehingga kami tidak perlu untuk melakukan perjalanan ke tol Cijago yang langsung bergabung dengan tol Desari ya. Karena biasanya nanti kalau melalui tol Cijago itu keluar di Kukusan itu lumayan agak padat karena harus melalui jalur biasa lebih dahulu sebelum masuk lagi bergabung dengan tol Desari ya. Sekali lagi kalau yang belum melihat video sebelumnya di tol keluar tol Cijago terakhir di Kukusan menuju ke tol Desari, silakan menonton dulu ke video kami di playlist road trip. Mungkin untuk sebagai gambaran saja agar lebih terbayangkan ya situasi saat kami mendapatkan rute tercepat melalui sana. Tentunya seperti kami sampaikan pada video-video yang lainnya bahwa alternatif jalan tidak sepenuhnya sama, karena di hari yang sama di jam yang berbeda pun bisa mendapatkan rekomendasi jalur yang berbeda. Jadi setiap ada jalan yang baru itu pasti akan nanti mendapatkan rekomendasi jalan alternatif yang baru juga gitu. Artinya tidak selalu bahwa lewat tol yang ini akan lebih cepat, atau tol Cijago misalkan belum tentu juga bakal lebih cepat gitu ya. Jadi memang kalau kami sendiri selalu menggunakan aplikasi untuk membantu kami menemukan situasi lalu lintas terkini gitu ya. Karena memang situasi lalu lintas juga bisa berubah-ubah gitu. Saat ditangkap oleh aplikasi Waze dan Maps mungkin pada saat itu belum terupdate situasinya. Kadangkala kita pas di jalan ternyata kena zong juga, ternyata kena macet juga gitu. Nah itulah memang perlunya kita mengupdate atau merefresh saat kita melakukan perjalanan, terutama di titik-titik sebelum bertemunya kita dengan titik kemacetan gitu. Jadi
sekali lagi itu perlunya kita melakukan refresh rute ya, untuk bisa menentukan apakah memang rute yang kita sudah pilih itu masih menjadi rute yang paling cepat untuk kita lalui. Nah, biasanya kami selalu melakukan itu saat melakukan perjalanan jauh ya. Kalau saat perjalanan yang cukup dekat seperti saat ini Depok menuju Jakarta, kami biasanya hanya cek pertama lewat mana, baru kami lakukan perjalanan. Nah, jika di tol, mau keluar tol di Kampung Rambutan, terlihat kondisinya padat dan cenderung tidak bergerak, nah biasanya kami akan lakukan refresh. Apakah kami masuk ke tol lagi atau kami keluar dulu Kampung Rambutan, nanti masuk lagi tolnya di Pasar Rebo. Nah, biasanya juga itu cenderung lebih lancar karena kita tidak ikut terkena imbas kepadatan yang tidak bergerak di tol Jor dari arah Rambutan menuju ke Jakarta atau Lebak Bulus ya. Jadi kami keluar dulu di Rambutan, lalu nanti bergabung lagi masuk tolnya di Pasar Rebo, karena bisa jadi terjadi kecelakaan kayak gitu ya di beberapa titik yang membuat ternyata situasi di titik-titik tertentu menjadi sangat padat atau tidak bergerak seperti itu. Nah, ini kondisinya sekali lagi bisa dilihat ya, bahwa kondisi saat zona merah ini ternyata tidak terlalu padat, jadi membuat kondisi jalan itu semakin terlihat lengang ya, lebih lengang daripada kondisi hari Minggu pada umumnya. Sekali lagi bisa dilihat pada video bahwa video kali ini menunjukkan pukul 16.47 atau hampir jam 5 sore ya. Dan biasanya itu hari Minggu jam 5 sore. Wah, itu bukan main ini jalur ke Jakarta itu ya. Bisa berpadat-padatan dengan yang mau ke Tangerang, yang mau ke Jakarta gitu barengan. Nah, ini kondisinya kita sudah mau keluar di Kampung Rambutan. Kalau di sini wajar kita tidak terlalu macet ya, tapi cenderung masih tetap bergerak. Yang membuat agak lambat itu pertama adalah mobil besar. Ya, mobil besar. Jadi kita bertemu dengan mobil besar yang mau keluar. Mereka itu kadang-kala cenderung berada diambil posisi di jalur kanan. Karena emang nanti kan dia jalurnya harus ambil di kanan dulu, baru nanti dia merapat langsung ke kiri gitu. Nah, itu yang cenderung membuat akan melambat. Dan yang keduanya adalah jalur di sini masih ada lubang ya. Jadi ada beberapa titik berlubang sehingga beberapa kendaraan melambatkan atau membuat kecepatannya lebih lambat daripada sebelumnya saat melihat ada lubang ya. Nah, inilah yang membuat situasi menjadi tidak begitu normal. Jadi seperti melambat seperti itu ya. Selain nanti di depan itu kita bertemu dengan pintu tol Kampung Rambutan. Nah, begini nih situasinya ya. Kadang berhenti. Nah, ini tapi cenderung bisa dibilang kondisi saat ini, saat dikatakan zona merah itu cenderung lebih normal. Karena kami biasanya pas masuknya aja tuh udah padat begini nih. Majunya pelan gitu. Dalam 10 km per jam gitu ya. Bahkan di bawah itu. Kalau ini cenderung kondisinya lebih lengang lah daripada minggu-minggu yang biasanya. Kondisi hujan juga nggak tahu ya, apakah kondisi hujan juga berpengaruh terhadap kepadatan kendaraan kali ini. Kami juga kurang paham. Tapi pada intinya kami ingin menyampaikan kepada sobat keluarga semua bahwa kondisi saat zona merah ini ternyata cukup lengang ya, tidak begitu padat seperti normalnya. Nah, tadi dilihat ya, seperti di video ada tertangkap lubang ya, ada lubang yang cukup besar. Nah, itu juga makanya membuat beberapa kendaraan melakukan perlambatan kecepatan ya, jadi melambatkan mobilnya. Nah, itu juga ada tuh, nah, terlihat dengan jelas ada lubang ya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin sobat keluarga semua bisa melihat dari video kurang lebih situasinya sampai dengan nanti keluar exit di pintu tol Kampung Rambutan ya. Dan kita juga nanti situasi saat mau masuk ke Jor, atau mungkin nanti yang mau ke Cikampek juga nanti terlihat situasinya bahwa memang kondisinya jauh lebih lengang atau lebih kosong seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya untuk kami bisa lebih semangat lagi menampilkan atau menyampaikan video-video terkini terkait dengan perjalanan atau rute-rute yang kaitannya adalah rute-rute terbaru atau mungkin kaitannya dengan rute-rute wisata ya, karena emang kami berkaitan juga dengan aktivitas wisata ya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.